Halo semuanya, perkenalkan saya Narasna Mahirunisa Permana dari SMP Negeri 1 Tasikmalaya dari kelas 8K nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perjuangan Dr. Cipto Mangunkusumo. Profil singkat. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 4 Maret 1886. Ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priai yang merakyat di tanah Jawa. Riwayat pendidikan. Ia bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia. Selama menempuh pendidikan di Stovia, ia diberi julukan oleh gurunya sebagai N. Begaf Learning atau murid yang berbakat. Julukan tersebut diberikan pada Cipto karena ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Berikut beberapa jasa-jasanya. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin, tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapat julukan sebagai dokter rakyat. Pada tahun 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje Nassau atau kepahlawanan Belanda, karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1912, ia bersama Ernest Douwesdekker dan Suwandi Soerdjadiningrat mendirikan Indispartij. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indispartij menggunakan majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express pimpinan Ernest Douwesdekker untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki satu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang, partai tersebut tidak berjalan lama. Sebab saat Indispartij didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada 11 Maret 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindenburg. Pada tahun 1914, Cipto bergabung dengan Insulinde, perkumpulan yang menggantikan Indispartij. Di sana ia melancarkan aksi propaganda untuk Insulinde. Akibat propaganda tersebut, jumlah anggota Insulinde pada tahun 1915 yang mulanya berjumlah 1.009 orang meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Pada Oktober 1919, anggota Insulinde mencapai 40.000 orang. Kemudian pada 18 Mei 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Pembentukan Volksraad ini menjadi tempat bagi Cipto untuk menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggap sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi. Pada tanggal 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad. Dalam pidatonya, ia mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Residen dalam menipu rakyat. Pidato tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang berbahaya. Sehingga Dewan Hindia pada tanggal 15 Oktober 1920 mengusulkan untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Namun, pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur tetap saja membahayakan pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal mengusulkan untuk mengusir Cipto ke Kepulauan Timur. Pada tahun itu juga, Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tapi masih di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Di sana, ia kembali membuka praktik dokter selama 3 tahun. Ia juga bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda, yaitu Soekarno, dan pada tahun 1923 mereka membentuk Algemene Study Club atau Klub Kuliah Umum. Pada tahun 1927, Algemene Study Club berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Akhir perjuangan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada masa pengasingan, penyakit asma Cipto kambuh. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, namun Cipto menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di Banda daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali serta Makassar, dan pada tahun 1940 ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangunkusumo meninggal dunia pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Ambarawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dengan baik.